Halo, selamat malam. Shalom alaikum. Oh, sebentar. Ya, halo. Oke. Ya, selamat malam. Shalom alaikum teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan berbagi pandangan channel, berbagi pandangan, berbagi inspirasi. Malam hari ini topik kita sangat spesial teman-teman, di mana saya akan mengangkat satu topik yang luar biasa, yaitu tentang reformasi, ya kan. Kebetulan di tanggal ini pula ya, di denom lain ya, gereja non Katolik merayakannya. Nah, kita akan mengupas ya bagaimana sebenarnya seorang reformator yang sejati itu seperti apa sih gitu ya. Atau saya bilang the true reformers Catholic Church gitu kan. Nah, yang akan saya tampilkan terlebih dahulu sebagai pengantar sebelum kita berdiskusi pada malam hari ini. Oke, sobat berbagi pandangan, bagi yang menonton, silahkan berikan komentar terbaik teman-teman semua, dan bagi yang ingin masuk, nanti akan saya berikan link StreamYard supaya kita bisa berdiskusi sama-sama. Oke, dengan judul The True Reformers Catholic Church. Ya, seorang reformator sejati itu seperti apa sih menurut gereja Katolik? Oke, ya. Nah, kita perlu pahami dulu teman-teman ya, apa sih itu reformasi? Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ya, reformasi adalah suatu perubahan radikal untuk perbaikan untuk masyarakat atau negara. Biasanya bisa di bidang politik, sosial, dan juga agama. Nah, reformasi yang kebetulan hari ini dirayakan oleh saudara-saudara kita itu adalah di bidang agama. Nah, kontrareformasi. Apa itu kontrareformasi? Ya, kontrareformasi adalah gerakan dalam gereja Katolik untuk mengadakan pembaruan dalam gereja serta guna membatasi perluasan gerakan reformasi terutama di abad 16. Dalam arti lain, kontrareformasi adalah gerakan yang melawan pembaruan gereja seperti apa yang telah dilakukan oleh Martin Luther terhadap gereja Katolik Roma pada tahun 1540 yang berdasarkan pada teologi abad pertengahan. Kontrareformasi adalah suatu pembaruan dalam tubuh gereja Katolik Roma yang berlangsung sejak 1540. Nah, apa yang melatar belakangi timbulnya kontrareformasi? Kontrareformasi sendiri bukan berarti bahwa gereja Katolik telah berpaling pada pemikiran Protestan. Tidak sama sekali ya teman-teman. Jadi di sini gereja Katolik berupaya untuk mengubah penyimpangan yang merupakan pelanggaran yang tidak dapat diterima oleh gereja Katolik. Ketika gereja Katolik ya melihat bahwa telah terjadi pembaruan para reformator pada tubuh gereja, di mana para reformator menilai bahwa telah terjadi penyimpangan dari dasar-dasar yang sebenarnya. Itu menurut mereka begitu. Maka gereja Katolik perlu membuat tanggapan secara resmi dan definitif terhadap Martin Luther. Kira-kira di tahun 1540, Luther telah menjadi nama yang hampir dikenal di daratan Eropa. Nah, tulisan-tulisan dibaca dan disarikan dengan antusias yang berbeda-beda derajatnya. Bahkan di lingkungan kegerejaan yang tertinggi, yaitu di Italia, yaitu di Vatikan Roma, maka gereja Katolik harus melakukan sesuatu agar ajaran Luther ini ya diterima oleh cukup banyak orang yang di mana-mana timbul kelompok-kelompok yang hidup sesuai dengan ajaran reformasi. Maka terpaksalah gereja Katolik juga memberikan tanggapan ya sebagai bentuk dari kontra reformasi. Nah, gerakan kontra reformasi Katolik ya adalah pembaruan gereja ya oleh Luther, bukan hanya kaum Protestan saja gitu ya, tetapi juga gereja Katolik itu sendiri. Jadi ya karena adanya Martin Luther ini, sosok Martin Luther yang waktu itu cukup menghebohkan ya gitu ya, dengan dia membuat suatu kelompok tersendiri, akhirnya gereja Katolik pun juga bereaksi, dan dari sini intinya gereja menyadari dan membersihkan rumahnya sendiri ya. Nah, ketika mereka mengerti bahwa sebenarnya gereja berada di persimpangan jalan, apakah mau bertobat pada Injil sejati atau mau berpegang teguh pada moralisme yang telah
berabad-abad. Tetapi Konsili Trente, gereja memilih untuk menutup telinganya terhadap suara panggilan Tuhan meskipun rupa-rupa aib dan keburukan diperbaiki. Ya memang kita harus akui bahwa, di dalam tubuh gereja Katolik sendiri ya, bukan gerejanya yang salah, tetapi adalah orang-orang yang di dalamnya memang perlu banyak yang diperbaiki begitu ya. Baik itu mungkin sistemnya ataupun juga orang yang menjalankannya. Seperti, beberapa klerus misalnya yang, salah begitu. Nah, inilah bentuk evaluasi diri gitu ya. Nah, kontrareformasi itu dimulai sekitar 1540 di mana pada tahun ini terdapat, berbagai gerakan yang dilakukan oleh Gereja Katolik, yaitu pada tahun itu juga Serikat Jesuit didirikan. Nah, ini yang menjadi cikal bakalnya teman-teman ya, Serikat Jesuit ini adalah, pembaharu besar begitu ya terhadap, Gereja Katolik. Nah, pada tahun 1542, Paus mengatur kembali inkuisisi, pengadilan gerejawi yang bertugas mengusut dan menghukum kaum penyesat. Karena memang, mmm, di zaman itu ya, inkuisisi diberlakukan tuh bukan oleh gereja ya, tetapi, eee, untuk menegaskan atau mempertanyakan orang-orang yang mengajarkan ajaran di luar, Katolik, begitu. Nah, pada tahun 1545 sampai sorry ini salah ya, 1563 ya, saya salah tipe nih ya. Diadakan Konsili Trente menetapkan ajaran mana yang diakui oleh Roma dan mana yang sesat. Nah, Serikat Yesus atau Serikat Jesu, Societas Jesu, Societas Jesu tahun 1534, Serikat Kebiaraan didirikan oleh Ignatius dari Loyola. Nah, ini Ignatius dari Loyola ya. Kebetulan, namanya diabadikan juga di Cimahi sebagai Gereja Santo Ignatius, khususnya Santo Ignatius dari Loyola ya, itu paroki saya itu kebetulan. Bersama 6 orang lainnya ya pada tahun 1534 yaitu Franciscus Xaverius, Alfonso Salmeron, Diego Lainez, kemudian Nicolas, Bobadilla ya yang berasal dari Spanyol, kemudian Pierre Farvé dari Prancis dan juga, Salmão Rodrigues dari Portugis. Nah, di Indonesia serikat ini disebut dengan Serikat Jesuit. Maksud didirikannya Ordo Yesuit adalah mengerahkan segala tenaga untuk merebut kembali semua daerah yang telah hilang bagi gereja oleh karena reformasi untuk meluaskan, gereja Katolik ya. Jadi maksudnya menyebarluaskan ajaran gereja Katolik. Nah, mereka berusaha untuk melawan kaum penyesat dan berusaha mengembalikan segala kekuasaan dunia ini ya, ke pangkuan gereja. Itu pada tahun 1540 Serikat Yesus disahkan oleh Paus Paulus ketiga yang dihimpun oleh Ignatius dan 6 orang teman-temannya. Nah, ini Santo Ignatius ini berteman baik juga dengan Franciscus Xaverius ya, yang kita tahu bahwa, Santo Franciscus Xaverius ini yang pernah ke Indonesia gitu menginjil, bahkan jumlah yang dihasilkan ya dari penginjilannya Santo Franciscus Xaverius itu besar ya, khususnya ke bagian, apa, Celebes tuh Sulawesi ya, kemudian Ambon, Maluku, kemudian dia naikkan ke arah Jepang dan kebetulan di Jepang sendiri juga terjadi perang Sekigahara ya, perang saudara gitu kan. Kalau kita nonton di film Basara, nah itu di situlah kira-kira di era itulah. Kemudian wafatnya sih terakhir di, China ya, begitu. Oke, Serikat Yesus ini disahkan dengan mengeluarkan bula yang berjudul Regimi Militantis Ecclesiae. Organisasi Serikat Yesuit diatur dengan sangat ketat, anggota-anggotanya harus taat secara mutlak. Ya, mereka dapat diterima sebagai anggota Serikat Yesus sudah menjalani masa percobaan yang berat dan lama. Kemauan mereka diperkuat oleh latihan-latihan rohani yang harus dijalani selama 4 minggu. Calon anggota harus membayangkan siksa-siksa neraka sampai mereka ngeri dan kemudian dibimbing kepada Kristus. Nah, calon anggota dibimbing untuk menjadi laskar Kristus guna mempertahankan gereja Katolik dan untuk menanamkan gereja Katolik di tengah bangsa-bangsa, kafir ya di seluruh dunia. Nah, kafir di sini, adalah orang yang tidak percaya Yesus ya, maksudnya seperti itu. Ignatius sangat senang menekankan ketaatan kepada Paus sebagaimana
juga kepada Kristus. Nah, Serikat Yesus ya, para anggota Yesus mempunyai 3 tujuan utama: membaru gereja dari dalam, khususnya melalui pendidikan, memerangi penyesatan, membawa Injil kepada dunia, di samping janji yang biasa bagi biarawan, yaitu hidup miskin, taat, dan berselibat. Maka Yesus menambahkan yang keempat, ya, siap sedia untuk dikirim kemana saja. Paus menyuruh mereka untuk menyelamatkan jiwa. Nah, dalam bukunya Exercitia Spiritualia, karya Ignatius yang terbesar, menjelaskan bagaimana cara membimbing orang Kristen dalam pengembangan rohaninya. Latihan-latihan itu digambarkan sebagai ringkasan dari pengalaman Ignatius sendiri, sejak masa pertobatan, semasa ia kecil, sampai waktu ia tinggal di Prancis. Tujuannya adalah untuk mencari tahu maksud Allah dalam hidup seorang dan untuk mengabdikan diri sepenuhnya demi pelayanan kepada Yesus Kristus secara ideal sebagai Yesuit. Nah, karena pekerjaan yang berat dan meletihkan, kesehatannya mulai menurun. Pada tahun 1551 ia minta mengundurkan diri, namun ditolak sehingga ia terus memimpin serikat sampai ia meninggal di tanggal 31 Juli 1556. Ordo Yesuit ini sangat berpengaruh dalam gereja Katolik. Nah, sekarang kita akan melihat inilah tokoh-tokohnya teman-teman ya yang menggagas ya dari gerakan kontra reformasi ya. Di situ ada Johann Eck ya, yang tadi teman-teman nonton waktu di channel The Gas Official, di situ dibahas tentang Johann Eck. Nanti kalau mau diperdalam lagi seperti apa kisahnya bisa nonton di channel The Gas juga ya. Tapi saya di sini hanya membahas secupliknya saja. Kemudian ada Bapak Santo Filipus Neri, kemudian ada Santo Ignatius dari Loyola ya, pendiri Serikat Jesuit. Kemudian Suster Teresa dari Avila ya. Kemudian ada Bapak Robert Bellarminus ya. Nah, Johann Eck ini ya, yang tadi juga sempat dibahas di channel The Gas Official. Johann Eck dilahirkan di Eck, Swabia pada tahun 1486. Ia menjadi dokter teologi pada usia 24 tahun dan kemudian menjadi mahaguru di Universitas agak susah ya, Bavaria. Dua tokoh pembaruan gereja tersebut adalah mantan sahabatnya, yaitu Martin Luther dan Mayer ya. Namun kedua orang itu menjadi musuh-musuh yang sangat dibencinya. Johann Eck adalah seorang teolog yang sangat cakap ya. Tadi kita lihat ya bahwa Johann Eck ini berdebat kan sama Martin Luther ya. Nah, seorang yang memiliki ingatan yang tajam ya, pandai dalam berdebat dan seorang yang yakin dengan kemampuan dirinya. Jadi orang yang percaya diri ini ya. Johann Eck adalah seorang pembela atau apologet gereja Katolik yang sangat tangguh ya. Jadi ini diakui juga di dunia begitu ya. Bahkan cukup ditakuti ya Johann Eck ini oleh Martin Luther karena dari perdebatan dengan Martin Luther sampai dia keok begitu kan. Nah, pada tahun 1518 Johann Eck menulis suatu risalah yang mengkritik 95 dalil Luther. Hal itu tampak juga dalam perdebatan di Leipzig ya pada tahun 1519. Johann Eck dipercayakan sebagai juru bicara pihak gereja ya. Tema dari perdebatan waktu di Leipzig tadi ya adalah tentang grace dan free will, di mana Johann Eck tampil sebagai pemenang. Selanjutnya perdebatan beralih ke supremasi paus. Jadi Martin Luther juga mempertanyakan supremasi dari paus ya. Nah, di sini Johann Eck mengacu kepada Konsili Konstans ya. Eck adalah seorang yang cerdik ya dalam berdebat. Maka Luther pun sampai berpendapat ya karena sudah ke pojok begitu ya. Akhirnya dia mengatakan bahwa konsili pun tidak luput dari kekeliruan ya. Nah, jawabannya Johann Eck ini kemudian ya, kalau engkau tidak percaya pada konsili yang sah ya menurutmu dan telah salah, maka bagi saya kamu adalah seorang pagan atau publikan ya atau seorang sekularis gitu.
Dan ini epic banget ya, artinya, eee, Martin Luther benar-benar dibuat babak belur ya teman-teman sama Joan Eck ini. Nah, sesudah perdebatannya di Leipzig ya, John Eck kemudian pergi ke Roma untuk menyimpulkan rumusan ya kutukan atas Luther atau di anatema nih ya, dan pengikut-pengikutnya. Nah, bula ekskomunikasi disahkan pada tanggal 15 Juni 1520. Bula itu dikenal dengan nama Ex Exsurge Domine mengenal, primasi Petrus. Ia meninggal tahun 1543. Kemudian tokoh yang kedua adalah Santo Filipus Neri. Nah, riwayat hidup, Filipus Neri ini, menggembirakan karena sifat dan kepribadiannya, sangat menarik ya. Pippo Bono yang berarti Pippo yang baik adalah nama panggilan Bapak Filipus semasa kecilnya. Ia lahir di Florence, lahir di sebuah keluarga notaris begitu. Pada tahun 1534 ia tiba di Roma, ia bermaksud melanjutkan perjalanan ke India, tetapi Allah memilihnya menjadi rasul di kota abadi itu. Nah, setelah Filipus Neri ditahbiskan menjadi imam, ya, pada tahun 1551, perkumpulan ini berkembang meluas ke seluruh Eropa. Filipus terus mengingatkan pelayanan kepada pemuda-pemuda itu. Kini ia menuntut agar para muridnya benar-benar menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Ia tidak mengharapkan banyak dari para muridnya kecuali kerendahan hatinya kepada Tuhan. Meskipun demikian perkumpulan tidak terlalu keras. Bapak Filipus Neri juga bukanlah seorang pemulih ketertiban, bukan juga seorang teolog, kenamaan atau seorang politikus. Ia orang biasa, tetapi hidupnya ya merupakan rentetan mujizat yang tidak ada henti-hentinya. Tidaklah jarang ia mengalami ekstase ya. Ia dapat membaca suasana batin orang lain dan mengenal rahasia pribadi orang. Ia dapat meramalkan sebuah masa depan dan apa yang akan terjadi atas dirinya. Untuk menyembuhkan orang dari sakitnya, cukuplah ia menyentuh orang itu, demikian juga semua orang yang gelisah dan susah hatinya karena berbagai masalah. Beliau tetap riang gembira, jujur, ramah kepada setiap orang. Ia memberi semangat dan harapan kepada orang-orang di sekelilingnya dengan kepercayaan, cinta kasih, kegembiraannya, sehingga banyak orang yang terhibur karenanya. Setiap hari di tempat pangkuannya dikerumuni oleh orang banyak. Bahkan kardinal-kardinal pun meminta nasihat dan bimbingan daripadanya. Nah, ia dijuluki pelopor anti reformasi pada tanggal 26 Mei 1595. Santo Filipus Neri meninggal dalam usia 80 tahun. Ia dihormati oleh gereja sebagai rasul kota Roma. Kemudian tokoh selanjutnya, nah yang ini ya, Ignatius dari Loyola. Ya, dia apa namanya? Seorang mantan kesatria. Jadi adalah seorang apa? eee, tentara ya, teman-teman, gitu. Seorang tentara berasal dari sebuah keluarga bangsawan Basque atau biarawan, kemudian imam Katolik, dia adalah seorang imam Katolik juga tahun 1537 dan teolog yang mendirikan Serikat Yesus dan menjadi superior jenderal pertamanya. Jadi ini pendiri sekaligus ketuanya lah, gampangnya begitu ya. Nah, Ignatius muncul sebagai seorang pemimpin agama selama masa kontrareformasi. Bakti Ignatius kepada Gereja Katolik Roma menjadi memiliki ciri khas sikap taat total ya pada hierarki ya. Jadi sangat tunduk dan patuh begitu pada hierarki. Nah, Ignatius menulis konstitusi Yesuit yang diadopsi pada tahun 1540 oleh Serikat Yesuit yang menciptakan organisasi bergaya monarki dan menekan pada penyerahan diri dan ketaatan pada Sri Paus dan para pemimpin ordo secara mutlak. Pernide Cadaver, berdisiplin tinggi seperti sosok mayat, sebagaimana digambarkan oleh Santo Ignatius. Prinsip utamanya menjadi moto kaum Yesuit, Ad Maiorem Dei Gloriam, demi keagungan Allah yang lebih besar.
Kaum Yesuit merupakan pemeran utama dalam gerakan kontra-reformasi. Antara tahun 1553 sampai 1555, Ignatius mendikte cerita hidupnya kepada sekretarisnya Romo, ini agak susah ya, Goncalves da Camara. Autobiografi ini merupakan kunci yang sangat berharga untuk memahami karya tulisan latihan rohaninya. Autobiografi ini disimpulkan dalam arsip sekurang-kurangnya 150 tahun sebelum kaum Bolandis menerbitkan di Akta Sanctorum, Sanctorum, Sanctorum ya. Sebuah edisi penting di sebentar. Udah jam berisik. Oke. Kita kembali ke laptop ya guys. Sebuah edisi penting hadir di volume pertama Fontes Narrativity yang merupakan suatu bagian dari serial Monumenta Historica Societatis Jesu ya. Ignatius wafat di Roma pada tanggal 31 Juli 1556 sebagai akibat dari demam Romawi, semacam penyakit malaria yang berulang terjadi di kota Roma, Italia di beberapa dalam periode sejarah. Nah, kutipan yang terkenal dari Ignatius Loyola adalah sebagai berikut. Bahwa semoga kita selalu sama pemikirannya dan selaras dengan gereja. Bila gereja menetapkan sesuatu yang berwarna hitam, yang walaupun di mata kita berwarna putih, kita harus menyatakannya berwarna hitam sepenuh hati. Karena kita harus percaya sepenuhnya bahwa roh Tuhan kita, Yesus Kristus, dan roh mempelainya sang gereja yang tradisional, yaitu roh yang membimbing dan mengarahkan kita ke keselamatan yang sama. Gitu. Ini mantap sekali nih teman-teman ya. Jadi bahwa semoga kita selalu bisa sama pemikirannya dan selaras dengan gereja. Bila gereja menetapkan sesuatu itu berwarna hitam, walaupun di mata kita itu berwarna putih, artinya agak bertentangan gitu misalnya. Nah, kita harus tetap menyatakan hitam dengan sepenuh hati gitu. Jadi ini benar-benar totalitas begitu ya sebagai seorang Katolik begitu. Oke. Kemudian tokoh berikutnya adalah Bunda Teresa dari Avila ya. Nama aslinya adalah Teresia de Capeda y Ahumada. Ia lahir di Do Avila, Spanyol tahun 1515. Karena itu ia dikenal dengan nama Teresia dari Avila. Ayahnya adalah seorang aristokrat yang terkenal di kota dan seorang Katolik yang taat. Ibunya meninggal pada tahun 1528 ketika masih berumur 13 tahun ya. Pada tahun 1531, Teresa dikirim ayahnya belajar dari sekolah kesusastraan Agustin di Avila. Di biara, Teresa mulai tertarik pada kehidupan kebiaraan dan memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Ayahnya tidak setuju kalau anaknya menjadi seorang biarawati, namun keinginan Teresa sudah sangat bulat. Oleh karena itu, ia lari dari rumahnya memasuki serikat Karmelit di Avila pada tahun 1535. Di dalam biara, Teresa sangat rajin membaca pengakuan-pengakuan dan karangan Agustinus, tulisan Bapak Agustinus ya, Santo Agustinus yang terkenal itu. Dan karangan itu sangat mempengaruhi dirinya. Kemudian pada tahun 1555, Santa Teresa mendapatkan pengalaman rohani yang indah, yaitu ketika sedang tenggelam di dalam doa, ia mengalami kesatuan dengan Allah. Dan Santa Teresa juga mendapat penglihatan. Pada tahun 1559, seorang malaikat membakar hatinya. Kini Santa Teresa menyerahkan kehidupannya kepada pengakuannya. Tetapi pengalamannya itu ke dalam kitab berjudul Kehidupan yang diselesaikan pada tahun 1562. Serikat ini sangat menekan kesucian, kemiskinan, dan kontemplatif. Para biarawan hidup dari sumbangan dan usaha sendiri. Serikat ini juga berkarya di Indonesia. Santa Teresa merasa
biaranya terlalu longgar ya peraturannya dan jauh dari kehidupan rohani yang dicita-citakannya. Jadi situasinya di dalam biaranya sendiri ya, ini kok kesannya seperti terlalu longgar gitu ya, aturannya kurang kurang greget gitu ya. Nah, karena itu kemudian ia mempelopori gerakan pembaruan di dalam biara Karmel. Hal ini tidak mudah, banyak biarawan-biarawati yang sudah terbiasa hidup santai, tidak disiplin, dan merupakan cara hidup yang eh, asketis ya, sangat menentang gerakan pembaruannya. Tuhan kemudian mempertemukan Suster Teresia dengan seorang biarawan Karmel yang kudus yaitu Santo Yohanes dari Salib atau San Juan de la Cruz yang memiliki semangat pembaharuan. Bersama-sama mereka berjuang memperbaharui kembali semangat spiritualitas Ordo Karmel melalui kehidupan membiara yang suci dalam doa, menjalankan puasa dan berpantang dengan sangat ketat. Mereka mendirikan biara Karmel yang baru ya. Biara-biara tersebut dipenuhi oleh biarawati yang rindu untuk hidup kudus. Mereka banyak berkurban untuk Yesus. Santa Teresa sendiri, memberi teladan kepada mereka. Ia berdoa dengan cinta yang menyala-nyala dan bekerja keras melakukan tugas biara. Santa Teresa adalah seorang pemimpin besar dan seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus serta gerejanya. Ia wafat tahun 1582 dan dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius ke-15 pada tahun 1622. Ia digelari doktor gereja oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970. Nah, kemudian tokoh yang kelima adalah Robert Bellarminus ya. Robert Bellarminus adalah seorang teolog besar dalam gereja Katolik pada akhir masa kontra-reformasi. Ia dilahirkan di Montepulciano, Iano pada 4 Oktober 1542. Bellarminus menjadi seorang serikat Jesuit pada tahun 1560. Pada tahun 1570 ia ditahbiskan menjadi imam. Robert Bellarminus diangkat menjadi seorang guru dalam bidang teolog kontroversial di Kolose Roma. Di sini dia menghasilkan sebuah tulisannya yang sangat terkenal yang berjudul Disputationes de Controversies Christianae Fidei adversus Hujus Temporis Haerotikos. Perdebatan-perdebatan mengenai kontroversi-kontroversi sekitar iman Kristen melawan penyesat-penyesat masa kini. Nah, dalam tulisan-tulisannya ini ya menguraikan ajaran Katolik secara sistematis dan dalam rangka melawan ajaran para pemimpin reformasi saat itu. Karena kesehatannya semakin memburuk, kemudian Santo Bellarminus ini beristirahat dalam biara Yesuit di Roma sampai meninggal yaitu 17 September 1621. Nah, kemudian reformasi yang besar-besaran itu ya pada saat di Konsili Trente teman-teman, yaitu Paus Paulus ketiga ya memulai Konsili Trente di tahun 1545 sampai 1563, sebuah komisi yang terdiri atas para kardinal yang ditugasi menerapkan pembaharuan kelembagaan sebagai yang membahas masalah-masalah yang dipertikaikan seperti para uskup dan imam yang korup misalnya. Kemudian penyalahgunaan indulgensia dan penyelewengan-penyelewengan keuangan lainnya. Nah, konsili dengan tegas menolak posisi Protestan ya, tertentu dan menghukum struktur dasar dari gereja 100 tahun pertengahan, sistem sakramentalnya, ordo-ordo keagamaan, dan doktrinnya. Konsili menolak semua kompromi dengan pihak Protestan. Jadi kita no kompromi ya teman-teman dengan Protestan, menegaskan kembali ajaran-ajaran dari Katolisisme 100 tahun pertengahan. Konsili dengan tegas mendukung dogma keselamatan yang diperoleh melalui iman dan karya atau iman dan perbuatan. Ya. Transubstansi yang menyalakan bahwa waktu misa, ya, yaitu dalam wujud roti dan anggur yang dikonsekrasi disucikan itu berganti secara substansial, diproduksi
menjadi tubuh dan darah Kristus gitu. Nah, inilah bedanya di kita ya, bahwa ekaristi atau puncak ekaristi itu kan adalah pada saat konsekrasinya ini ya, atau pada saat transubstansi gitu. Kita bukan melihat lagi itu sebagai roti dan anggur, tetapi udah lihat itu sebagai tubuh dan darah Kristus begitu. Nah, diproduksi menjadi tubuh dan darah Kristus, dikukuhkan bersama-sama dengan ketujuh sakramen. Praktik-praktik Katolik lainnya yang membangkitkan kemarahan di kalangan para reformator liberal di ronde yang terkait gereja, seperti indulgensia, ziarah penghormatan kepada para santo dan relikwi, serta penghormatan Bunda Maria dengan tegas dikukuhkan sebagai hal yang penting secara rohani. Nah, mari buat teman-teman yang mau diskusi ya, saya akan bukakan link StreamYard-nya di chat. Mungkin bagi teman-teman yang ingin ikut bergabung silahkan. Shalom Pak Malaikat Timur, selamat malam. Ya, terima kasih ya sudah mampir. Barangkali mau ikut menambahkan begitu, silahkan. Kemudian ada Pak Bocah Roma dan ada Pak Asayake, selamat malam. Shalom ya semuanya ya. Gitu. Jadi gerakan sejatinya sebagai gereja gitu ya, saya melihat bahwa gereja itu tidak adem ayem saja begitu ya dengan adanya gerakan reformasi dari Protestan. Justru pada saat ada gerakan seperti itu, kita cepat-cepat segera berbalik ya, mengevaluasi diri. Ini kejadian seperti ini tuh saya jadi teringat pada saat peristiwa di Konsili Yerusalem, di mana Petrus dan Paulus ini kan berdebat ya. Bahkan di dalam surat Galatia dikatakan bahwa aku telah berterus terang dengan Kefas begitu kan. Wow, itu debatnya sampai sengit begitu ya. Nah, tapi bisa diselesaikan dengan konsili. Inilah konsili pertama ya, yaitu disebut dengan konsili Yerusalem begitu. Nah, pada posisi itu ya, Rasul Petrus itu bukan orang yang anti kritik gitu ya. Terima kritikan, nah tapi dia juga mengevaluasi diri dan akhirnya apa? Gereja bisa utuh kembali, bersatu kembali gitu loh. Nah, sama seperti halnya gereja Katolik di masa abad 16 gitu ya. Memang kita mengalami tanda petik ini, teman-teman boleh terima atau tidak, ada sedikit kesalahan atau ada kemunduran gitu ya. Namun segera cepat-cepat berbalik gitu ya. Dengan adanya gerakan reformasi memang jauh lebih mempercepat lagi gitu, karena arusnya pada saat itu memang cukup rumit ya kawan-kawan. Oke, silakan ada teman kita Pak Bro Asayake, selamat malam, shalom Bang. Shalom, selamat malam Bro, Semalam. berbagi pandangan channel. Iya, iya. Jumpa kembali Bang. Jumpa kembali, ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang ingin di-sharingkan atau mau berkomen apa, bebas. Saya ini aja Bang, saya menanyakan saja. Jadi kalau menurut ini ya, sebenarnya arti reformasi itu apa sih? Sepertinya kok anu ya, Ya, reformasi. Ya itu sebenarnya apa Bang menurut Abang ini? oke. Sebentar ya Pak Asayake. Shalom, selamat malam Pak Ivan. Selamat malam Bro. Oke. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Oke, sebentar saya jawab dulu ya Pak Ivan dari Bro Silakan, Asayake. silakan. Jadi sebenarnya gini, reformasi itu tujuannya Martin Luther tuh adalah ingin mengembalikan gitu ya, kata mereka. Makanya sampai timbul kata Protestamentum menurut mereka, yang artinya kembali ke gerakan Alkitab gitu. Nah, padahal sewaktu pas kejadian perdebatannya Luther dengan apa John Ekman, dia itu tidak bisa membuktikan dalilnya sendiri. Jadi sebenarnya gini, yang perlu diperbaiki dari tubuh gereja Katolik pada saat itu ya Bang Asayake, memang Ya, ada siap. praktik-praktik yang tidak sesuai begitu. Tetapi apa yang misalnya dijalankan, contoh misalkan indulgensi gitu kan, seringkali kan disalahpahamin, oh gereja Katolik menjual surat indulgensi, padahal kan tidak ya. Indulgensi yang kita tahu kan adalah bentuk dari
pertobatan kita gitu secara utuh tuh seperti apa sih? Nggak cuma sekedar mengaku, tetapi kita juga bertanggung jawab kan gitu. Konsepnya sebenarnya bagus gitu dan sesuai banget gitu ya. Menurut Alkitab tuh ada gitu loh. Kalau kita mau cari itu ada gitu. Nah, tetapi ada beberapa yang mempraktekkan itu sebagai transaksi jual beli gitu ya. Nah, makanya disinilah muncul gitu loh. Oh, gereja Katolik main uang toh. Oh, gereja Katolik tuh korup toh. Oh, yang begini begitu dan akhirnya ya setelah ada dorongan dari Martin Luther ini ya, akhirnya yang saya pahami dari gereja sendiri juga melakukan evaluasi ke dalam gitu loh dari tubuh gereja sendiri. Nah, diprakarsai tadi salah satunya oleh Santo Ignatius dari Loyola begitu dan teman-temannya. Begitu kira-kira. Reformasi itu intinya gerakan pembaruan kembali lah. Nah, kontra reformasi itu sebenarnya yang dilawan adalah gerakan dari protestanismenya itu gitu loh, yang menurut gereja kok sudah menyimpang jauh gitu loh. Banyak beberapa hal-hal teologis yang dibuang oleh mereka. Gitu sih Pak saya kayak. Iya, Mungkin Bang, Pak Ivan. kalau iya, Ya, gimana iya. gimana? Ya, kalau menurut saya dari re itu kan kembali ya. Ya, Formasi itu formasi kembali ya. ya, Jadi kalau menurut saya nih secara harafiah itu ya yang buat itu ya, yang mereformasi itu yang buat gitu loh. Gitu, Bang. ya, Jadi misal seorang ini ya, pelatih sepak bola itu di reformasi di anu ya, formasi lagi itu kan ya, pelatihnya kan yang buat, bukan pemainnya gitu loh. Itu ya, dalam logika saya ya, Bang, logika yang sederhana seperti itu. Terus kedua, kalau reformasi benar-benar seperti itu tujuannya memperbaiki, itu idealnya ya orang tersebut ya tetap di situ, bukannya tetap di bukannya terus dalam, terus pergi gitu keluar, loh. betul Nah, itu itu sekali. itu sebenarnya itu kalau menurut saya itu kesalahkaprahan arti tuh. Jadi mereka tuh diuntungkan dengan kesalahan arti tersebut gitu loh. Iya, Jadi sampai sampai sekarang orang bilang reformasi berjasa ini, buktinya enggak gitu loh. ya Dalam betul Bang. dalam pandangan gereja yang satu itu tidak gitu loh. Bukan bukan ini saya Hmm, anu ya, pribadi itu enggak. Maksudnya dalam pandangan gereja yang sesungguhnya kan satu. Gara-gara ya, reformasi jadi banyak gitu kan. Kan nah, itu. Jadi efek dampaknya itu kan sebenarnya kalau reformasi ya dibetulkan saja. Orangnya nggak usah keluar kan seperti mungkin tadi disebutkan beberapa tokoh itu termasuk siapa tadi yang Yohanes apa Loyola tadi ya Ignatius Loyola ya siapa Ignatius tadi. Loyola. Ya, Nah Santo itu kan Ignatius dia Loyola. mungkin juga berpandangan waktu itu mungkin juga berpandangan berseberangan dengan kondisi itu ya di dalam gereja Katolik sendiri ya. Tetapi kan Iya, bukannya terus ngambek keluar, bikin anu sendiri gitu loh. Jadi kalau iya, menurut saya tuh kurang tepat istilah seperti itu. betul. Ya gitu, silakan Bang dilanjut, Bang Ivan. Thank you. Silakan Pak Ivan, selamat malam, shalom Bang. Mau ditambahkan mungkin? Ya, saya simak dulu nih sementara. Iya, oke Bang. Benar sekali apa yang dikatakan Pak Sayake ya. Kalau memang mau mereformasi itu harusnya dari dalam gitu, tidak keluar dulu. Seperti yang dikatakan Bang Sayake tadi, kalau reformasi dari luar ya itu bukan reformasi lagi namanya, tapi pemberontakan gitu. Kalau mereformasi itu dari dalam ya, kita lihat dari dalam perbaikannya apa yang perlu diluruskan begitu. Kalau ada praktik-praktik yang salah ya segera kembali gitu loh. Dan buktinya hasil dari kontra reformasi ini sendiri ya sebagai bentuk perlawanan terhadap gerakan protestanisme itu, akhirnya kita bisa melihat kan di abad 21 ini ya. Bukti nyata gereja kita itu, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, betul-betul terlihat gitu loh buahnya. Gitu loh. Memang di zaman itu ada penyimpangan, iya, tetapi betul-betul langsung bertobat berbalik ya, berbalik secara besar-besaran bahkan sampai mengadakan konsili gitu kan. Seperti itu sih Bang Asayaki. Ya, betul sekali ya Bang ya. Jadi kalau Hmm, emang waktu itu gereja jatuh kan ya wajar ya. Kan semua wajar. juga manusia wajar. Jadi dianggapnya aja ini ya seperti Santo Petrus pas jatuh dalam dosa ya wajar saja. Tetapi apakah pemelihan Tuhan terhadap
Rasul Petrus itu salah, itu kan nggak mungkin, Tidak. gitu loh. Betul. Ketika itu diingkari, berarti mengingkari apa yang sudah dinubuatkan sama Tuhan ya, yang diamanatkan Iya, sama Tuhan kepada Petrus kan begitu. Jadi pakai betul logika sekali. sederhana sebenarnya hal tersebut itu tidak benar gitu loh, dari pokoknya, dari permasalahan intinya itu sudah tidak benar dulu. Niatnya Iya, juga sudah tidak benar. Terus iya. tentang kata ini tadi reformasi itu juga hal yang keliru kalau menurut saya. Itu salah kaprah yang 5 abad sampai sekarang itu dipelihara. Jadi diuntungkan oleh istilah tadi reformasi, seakan-akan dia yang benar gitu loh. Kalau reformasi itu dia yang buat, dia yang membenarkan gitu loh. Itu Bang ya, betul nggak Bang? Iya, gitu. Iya, Setuju. mungkin mungkin begini ya, Ya. Pak berbagi. Jadi kalau dari sudut pandang Protestan itu mereka mengatakan bahwa reformasi adalah pemulihan gereja untuk kembali kepada kebenaran mula-mula Ya. dan kemudian pemulihan kuasa dari Injil, ya. Ya. Nah, sehingga mereka mengatakan itulah reformasi, ya kan? Karena akan menjadi sumber berkat yang berlipat ganda katanya demikian kan. Ya. Sehingga kalau umpamanya ada yang menyebut ya, ada yang menyebut reformasi sebagai revolusi atau pemberontakan, nah itu berarti memfitnah reformasi. Nah, itu katanya seperti itu ya. Tetapi memang secara faktual kalau kita melihat yang diklaim sebagai reformasi ternyata tidak lebih daripada pemberontakan atas otoritas yang telah ditetapkan secara ilahi. Nah, Tadi betul. sudah disinggung kan? Ya, Nah, betul terus sekali, Pak kemudian Ivan. kalau kalau artinya kalau kita melihat ya dengan faktual yang ada ya, ternyata yang mereka katakan reformasi itu ternyata menggantikan penilaian pribadi untuk pengejaran otoritatif, Ya, ya kan? betul. Yang jadi mereka membuat pengajaran yang tadinya otoritas, mereka gantikan dengan pengajaran berdasarkan penilaian pribadi. Penafsiran sendiri-sendiri ya, Ya, Pak Ivan ya. Jadinya kan ya, banyak yang nyimpang ya. betul. Nah, secara logis ya, konsekuensi logisnya hasilnya itu adalah rasionalisasi. Ya, Rasionalisme hasilnya. Karena ya. semuanya kan mulai dirasionalkan dalam arti kata ada yang nantinya menjadi cherry pick, mulai mengambil yang sesuai kan, berarti Ya, mulai menyesuaikan apa yang dia inginkan untuk mendukung, maka dia ambil. Nah tadi yang iya. menarik tadi ada singgung tentang Santo siapa itu yang punya kemampuan sampai dengan apa bisa meramal kah kalau nggak salah itu. Oh ya, sebentar. Ah, nah Ini ya, ternyata Santo Filipus Neri ya. ternyata juga ada saingannya tuh dalam Oh, reformasi. Si Melanchthon. oh, Melanchthon yang Melanchthon tadi itu sore. Melanchthon itu bahkan digelari apa sang superstition. Karena dia Hmm. mengeluarkan apa nubuat ramalan Hmm. bahwa tahun 1600 itu orang Turki akan menjadi penguasa Italia dan Jerman. Buktinya? Nah, itu membuat sebagai superstition si Melanchthon. Jadi Aduh. ada saingannya juga si Santo Neri tadi. Iya. Kan? Nah, tadi kan ada singgung juga tentang Ekaristi kan. Ya, Nah, itu ada cerita yang menarik begini. boleh, Ternyata silakan. ternyata Luther dia sampai pada pengajarannya tentang Ekaristi yang hanyalah simbol semata, bukanlah itu. Ternyata tuh kisahnya itu hasil perdebatan dia dengan setan, bro. Oh iya? Iya, ini kisah nyata ini, bukan mengada-ngada. Oke. Jadi dia Ini berdialog, berdebat dengan iblis tentang Ekaristi, dan dia dikalahkan. Ya, kok bisa? dia dikalahkan. Akhirnya Hmm. dia tidak mampu lagi, sudah terpaksa dia harus mengikuti apa yang Hmm. diargumentasikan oleh iblis. Gitu. Iblis lebih pintar ya, Pak ya? Nah, begitu. Jadi kurang kurang lebih Aduh, begini. aduh. Jadi Luther sendiri dalam yang pernah saya baca, Luther sendiri pernah mengatakan bahwa dia beberapa kali bertemu dengan iblis dan berdebat. Gitu. Pengakuannya dia Nah, begitu ya? iya,
salah satunya adalah tentang misa ini. Dan katanya karena iblis sangat hebat dalam dialektika, sehingga Hmm. akhirnya dia kalah, tidak bisa jawab. Hmm. Begitu. Kata-kata persisnya waktu dia bertemu dengan iblis, dia katakan demikian. Ya, Oh. saya mengerti, katanya Luther, betapa seringnya orang mati di siang hari itu, ini pada waktu dia berhadapan dengan iblis ya. Hmm. Karena iblis dapat membunuh atau mencekik manusia, dan tanpa melangkah sejauh itu, ia memakainya ketika menentang mereka. Maka dalam sedemikian rupa sehingga dia dapat menyebabkan kematian mereka. Inilah yang sering saya alami sendiri pada waktu dia bertemu iblis. Hmm. Gitu. Kok kesannya seperti kayak apa, tanda petik mengada-ngada ya ini Ya. sampai dia berdebat dengan Oh, dia sendiri mengatakan demikian. Tetapi kisah-kisah hmm. berdebat dengan iblis ini bukan hanya Luther saja. Oh, ada lagi ya? Zwingli juga demikian. Gitu. Untuk kasus Aduh. yang sama juga tentang masalah Mhm. Ekaristi. Mhm. Nah, jadi pada dikisahkan itu eh, dia mau bertemu dengan sekretaris kota. Ini katanya demikian, ceritanya kan Hmm. demikian. Hmm. Nah, Hmm. sementara dia menunggu, tiba-tiba ada semacam roh gaib begitu, entah itu iblis atau apa, tetapi eh, warnanya kadang-kadang putih, warnanya kadang-kadang hitam. Oh, oke. Nah, kemudian sang supranatural itu muncul, kemudian memberikan dia pengertian tentang Ekaristi. Nah, maka lahirlah eh, Aliran itu ya? dengan pengajarannya tentang Ekaristi itu. Hmm. Jadi Zwingli dan Luther ini sumber pengajaran Ekaristinya adalah hasil debat dengan iblis dan mereka kalah. Aduh. Ya memang itulah fakta sejarahnya, kita tidak bisa menutupi lagi. Kalau memang kita mau melihat, merefleksi ya, seperti apa Ya. sih yang terjadi gitu. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang Anabaptis. Wah, itu lebih kacau Hmm. lagi ya. Ya. Anabaptis itu kadang-kadang mengakui bahwa dia diutus, ibaratnya seperti macam nabi begitu, seperti macam gimana begitu. Nabi baru ya. Ya, kemudian si si pencetus Anabaptis ini kan dikatakan bahwa si Matias Harlem ya kalau nggak salah ya. Oke, ya. Nah, dia punya pengikutnya yang cukup berpengaruh itu, diantaranya itu adalah si yang namanya Jean eh, Jean de Leyde, Hmm. atau biasa dipanggil dengan sebutan Bekold. Ya. Ya. Nah, suatu waktu ya dia berlari keluar rumah di jalan-jalan Munster sambil bertelanjang, telanjang bulat ini, Waduh. sambil berteriak, ini dah dia Raja Sion. Dia berteriak dia ini dirinya sendiri. Nah, itu bisa dicari di Wikipedia, mungkin ada itu, pasti ada itu. Nah, itulah kurang lebih kalau kita bayangkan tentang seperti apa. Dan kita tidak pernah tahu bahwa ternyata uh, gerakan itu Hmm. ternyata menumpahkan darah yang cukup cukup fantastis ya, Ya. gerakan itu. Ya. Sehingga menelan korban yang cukup banyak, termasuk yang tadi itu, si Bekold itu. Hmm. Bagaimana itu sampai Protestan mereka malu karena dia. Ya, Oh. iya, karena dia punya ulah itu cukup banyak menelan korban. Hmm. Jadi selama 16 bulan pemerintahan dia si Bekold ini, Hmm. itu yang ada tuh terjadi rantaian kejahatan, pesta pora, pembunuhan, kekejaman, itu dari segala macam jenis yang dikatakan sebagai delusi. Makanya mereka katakan dia sebagai seorang delusiones, seorang delisios. Oh. Si Ya. Bekold, Jean de la Yade ini. Dan Hmm. kaum Protestan mereka pada malu semua karena ulahnya dia. Ya, ya. Gitu. Ya, tapi itulah konsekuensi dari gerakan itu. Nah, dari sisi ajaran juga itu sebenarnya apa ya?
kalau kita gali dan melihat apalagi pernyataan daripada Luther sendiri, si Calvin ya, ajaran si Calvin itu membuat kita benar-benar apa ya, mengatakan bahwa ini betul-betul memang suatu pengajaran yang menghujat benar. Karena apa? Calvin mengatakan bahwa jangan malu untuk mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta segala dosa. Bayangkan itu. Nah, ini bertentangan dengan Alkitab kan. Jelas ini Pak Ivan. Dia mengajarkan juga bahwa Tuhan mengasihi manusia untuk berbuat dosa. Gitu. Dia mengatakan juga Allah sendiri yang menjalankan dosa di dalam kita, di dalam diri kita dan dengan kita, dan menggunakan manusia sebagai instrumen untuk melaksanakan penghakimannya. Wow. Tuhan macam apa yang begitu ya Pak Ivan? Ya itulah yang diajarkan, bahwa Tuhan adalah yang dikatakan God is author of the sin. Jadi dialah yang menciptakan segala dosa itu. Karena apa? Karena dia berteori bahwa setelah Adam jatuh, free will rusak. Kehendak bebas sudah hilang. Sudah hilang, betul. Ya, karena kehendak bebas hilang, maka otomatis manusia tidak bisa menjalankan 10 perintah Allah. Gitu. Nah, sehingga itu kan berdampak terus kan. Otomatis kalau seperti itu berarti kan manusia juga tidak bisa berbuat dosa karena kan kehendak bebasnya sudah rusak. Sudah rusak. Nah, jadi konsekuensinya yang menjadi penyebab dosa adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Waduh. Dan kemudian menghukum sendiri kan begitu. Menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Inilah yang parah sekali ya gerakannya mereka ini sampai sejauh Ini itu Calvin. ya. Ya, itulah teori Calvin punya teori seperti itu. Bahwa Tuhan sudah menentukan siapa yang harus masuk neraka. Nah, padahal kalau kita melihat kehendak bebas itu tidak hilang dengan Adam jatuh dalam dosa. Nah, ini Calvin era 21 nangis-nangis nih Pak Ivan. Ya, mau gimana? Ya, minta maaf John Calvin di chatroom, minta maaf. Mau tidak mau kan kita harus dalam perayaan ini kan kita harus mengungkapkan apa adanya kan. Jadi mau tidak mau saya minta maaf pada John Calvin di chatroom. Inilah ajarannya dia. Dia bahkan mengatakan jangan malu untuk mengatakan Tuhan adalah pencipta segala dosa. Bayangkan. Nah, itu bertentangan dengan kejadian kan yang Tuhan katakan sungguh amat baik gitu loh. Nah, kalau dia menciptakan dosa dengan ini kan yang tadi John Eck konsili itu, akhirnya kan mereka munculkan teori tadi itu bahwa konsili bisa salah, Pak. Kacau karena itu. Dikalahkan oleh John Eck tadi kan. Luar biasa Akhirnya itu pendebat terbaik kita itu ya di abad 16 itu. Luther sampai ditengking. Iya, akhirnya muncul doktrin bahwa konsili bisa salah. Tidak heran kalau siapa Josote mengatakan bahwa Bapak Gereja juga bisa seperti itu kan. Ya, itulah apa yang mereka yakini. Ya. Dan kalau berdasarkan itu pernah tidak dikemukakan bahwa seperti apa sih pengajaran Calvin tentang Allah Tuhan yang disebut sebagai pencipta daripada dosa itu atau pencetus dosa. Iya. Nah, diajarkan itu secara terbuka sehingga orang tahu bahwa ajarannya seperti apa. Wah, ini dia langsung merespon Pak Ivan, katanya dia hanya bercanda waktu itu. Ya mau gimana lagi? Ini masalahnya kan jejak digital ini, bro. Ini persoalannya jejak digital ini. Jadi karena sudah jejak digital kan kita susah lagi nih. Jadi minta maaf ini Bro John Calvin. Persoalannya jejak digital yang sudah terdokumentasi. Iya. Bahkan sudah tercatat di dalam sejarah ya Pak Ivan, dan itu tidak bisa dihapus lagi kecuali kalau Bro Calvin balik lagi nih pakai mesin waktu ke zaman itu. Jalan harus menciptakan mesin waktu. Kembalikan lagi gitu ya. Mending lu jadi juru ketik aja dah. Jadi panitera deh. Itu pasti ada ceritanya itu juru ketik itu.
Gitu loh, daripada lu ngajarin teologi yang enggak gitu loh. Masa Iya. apa, Tuhanlah pencipta segala dosa, berarti kan iblislah bapakmu kalau begitu. Nah, makanya Kacau itu dikatakan sekali, sebagai penghujatan yang benar-benar tidak bisa dikompromi lagi, pengajaran daripada si Calvin, Iya, yang juga disepakati oleh Luther dan Zwingli. Ada hmm, beberapa poin ya pengajaran Calvin yang disepakati oleh sehingga tidak heran jika Konsili Trente mengatakan bahwa mereka adalah heresi, bukan iya, lagi ini tapi heresi, bidah iya, seperti iya. itu. Dan memang ajarannya itu kalau disebarluaskan akan jadi berbahaya Pak Ivan ya, Oh iya bahwa jelas. gitu. Masa sih Tuhan yang menciptakan dosa, ini saya nggak habis pikir dan nggak masuk di nalar logis gitu ya Pak Ivan, Loh, bahwa jadi dikatakan kan Tuhan tuh sungguh amat baik begitu, tapi kok dia malah menyalahkan Tuhan nah ketika manusia berdosa, kan begitu. karena kan harus mendukung mendukung teorinya eh, free will sudah hancur, sudah rusak. Free will Manusia tidak sudah bisa memilih, ya kan? manusia ya, Gitu. total depravity-nya itu ya, Ya, manusia sudah rusak total. ya, gitu. Nah, terkait dengan tadi makanya dia juga mengatakan bahwa Tuhanlah yang mendorong iblis untuk menggoda manusia supaya berdosa. Hmm, luar Begitu. biasa ya. Jadi Tuhan mendorong iblis untuk menggoda manusia untuk berdosa. Luar Nah, biasa nih kalau kadang-kadang Tuhan sendiri hmm, menghasut manusia hmm, untuk berbuat dosa. Loh, ini ajarannya. aduh, luar biasa Bro Calvin ini. Sampai Iya, sejauh itu ya. minta maaf Bro John Calvin ya. Kita buka-bukaan kan, ya mau gimana lagi kan ini mumpung memperingati hari ya sudahlah kita buka-bukaan sajalah kan, Bro. Ya Iya, terimalah kenyataannya, jangan ditutupi lagi kan begitu. kenyataan sejarah ini. Nah, Lu balik. sampai di titik Hmm, ini kan saya sudah langsung berhenti, artinya sudah tidak mau lagi menggali lebih jauh lagi. Karena apa ya. begitu begitu mendapati pengajaran seperti ini saya langsung sudah stop saya sampai di situ gitu. Hmm, ya. Dia mengatakan bahwa tidak ada 10 hukum Taurat 10 hukum Taurat yang kita kenal itu adalah sebagai uh, sesuatu yang impossible yang tidak mungkin dilaksanakan oleh manusia. Nah, Nah itu. ini apakah dia tidak membaca gitu ya bahwa Rasul Paulus itu kan dengan begitu getolnya ya menjalankan hukum Taurat gitu ya. Sampai saya dengar katanya sampai 613 misvot itu, Pak Ivan. Hmm, Artinya kan jang- betul-betul totalitas kan untuk jangankan itu, bro. menjalankan. Jangankan itu. Injil sendiri mencatat minimal ada 2 orang. Ya, kalau kita Ya. lihat di Injil di Lukas 1:56 minimal Hmm. disebutkan Zakaria dan Elizabeth. Ah Dikatakan sangat ya. jelas di situ. Hmm. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Coba bayangkan. Ya. Tetapi dia mengeluarkan teori bahwa 10 itu mustahil, impossible untuk dilaksanakan. Sementara Injil ada mencatat Hmm. minimal ada 2 orang yang melaksanakan semuanya itu. Hidup menurut segala perintah dan ketentuan. Coba bro buka di Lukas 1 Sebentar ayat ya. 5 dan 6. Ya. Lukas 1 ayat 5. Lukas 1 5 dan 6. Oke. Ya. Mungkin bisa dibaca kan? Sudah nampak di layar? Sudah ya. Ya. Mungkin Hmm. kalau kurang besar saya besarin. Lukas 1 Ya. Lukas 1 ayat 5. 5 dan 6. Pada zaman Herodes, raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan Hmm. ketetapan Tuhan yang tidak bercacat. Nah,
tetapi dia berteori mengeluarkan doktrin bahwa hukum Tuhan itu impossible untuk dilaksanakan. Waduh. Sementara Injil mencatat setidaknya ada 2 orang yang bisa hidup menurut segala perintah, ketetapan Tuhan dan tidak bercacat. Ini dikatakan adalah benar. Jadi tidak hanya adalah benar, tetapi malah dikatakan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Setidak-tidaknya berarti teorinya dia ataupun doktrinnya dia yang mengatakan bahwa manusia rusak total. Iya, 10 perintah tidak dilaksanakan itu sudah terbantah. Gugur. Gugur. Ya. Nah kemudian dengan dikatakan bahwa perbuatan baik kan tidak perlu, ya. Padahal kalau kita lihat di Injil banyak berbicara tentang itu. Ya. Atau hanya cukup saja dibenarkan hanya oleh iman saja. Saya kira sudah Ya. banyak yang bisa kita lihat kan. Nah, tetapi pada waktu dia mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta segala dosa, ini yang memang akhirnya saya stop di situ untuk tidak melanjutkan lagi karena sudah tidak perlu lagi. Iya, sudah jelas-jelas itu ajaran heresi gitu kan. Iya. Bagaimana mungkin mengajarkan doktrin yang mengatakan bahwa Tuhan menghasut manusia untuk berbuat dosa. Coba bayangkan. Mengerikan sekali ajaran yang seperti ini. Aduh. Jadi memang dia bermaksud memang benar karena dia mengatakan juga bahwa Tuhan mendorong iblis untuk menggoda manusia untuk dosa. Jadi memang sasarannya bukan sekedar kita salah tafsir di sini. Ya. Kalau seandainya tidak ada ajaran yang poin-poin berikutnya, mungkin kita bisa mengatakan salah tafsir ya. Tetapi dia mengatakan jelas, Tuhan mendorong iblis untuk menggoda manusia untuk berdosa. Tuhan menghasut manusia untuk berbuat dosa. Jangan malu mengatakan Tuhan adalah pencipta segala dosa. Coba. Bukankah itu menghujat Tuhan ya Pak Ivan ya? Nah, saya tidak tahu pengikut Calvin yang minta maaf ya John Calvin di live chat, minta maaf. Ini hanya membuka tabir sejarah saja lah ya, apa ya, yang di masa lalu. Kita lagi memperingati kan, hari ya, sudahlah kita biar mengungkapkan sendiri. Kan hari ulang tahunnya saudara-saudara kita yang non Katolik ini dengan pemikirannya sendiri dan dengan magisteriumnya sendiri ya Pak Ivan, sehingga bisa dilihat buah perpecahannya gitu sampai sejauh itu begitu kan. Bahkan mungkin pecahnya itu saking banyaknya dan beranak pinang gitu, akhirnya ditentang sendiri kan. Bapak reformatornya sendiri termasuk Martin Luther dalam hal ini kan. Nah, berarti pertanyaan saya Pak Ivan, apanya yang direformasi sih kalau gitu? Mereka tidak memperbaharui gereja dari dalam, justru dari luar dan membuat perpecahannya itu semakin terlihat jelas. Jadi begitu kan? Pada intinya yang tadi itu bahwa sebenarnya reformasi itu adalah sebuah pemberontakan melawan otoritas yang ditetapkan secara ilahi. Itu pemberontakan sebenarnya. Betul, mereka menyangkal ini ya otoritas kepausan begitu kan, sehingga ya bisa kita lihat sendiri buahnya gitu. Dibanding para 3 yang katanya tokoh reformator itu, saya sih lebih baik berpacu pada tokoh-tokoh anti atau kontra reformasi kita ya, seperti Ignatius Loyola begitu yang bisa kita lihat karyanya sampai sekarang ini. Kemudian juga temannya Ignatius Loyola itu Franciscus Xaverius kan, itu buahnya banyak sekali, bahkan ke arah Asia itu banyak yang bertobat itu Pak Ivan dibandingkan orang-orang reformasi yang katanya mereformasi gereja dari luar ini. Gitu. Oke, mungkin Bro Asayake mau memberikan pandangan lagi? Iya, gini Bang, kalau dirunut dari awal mula itu sebenarnya inspiratornya sudah ketahuan ya. Jadi dari roh memecah belah, terus hasil-hasilnya apa itu kan ketahuan sekali. Cuman kita mau nggak untuk justru berefleksi ya, merefleksikan bahwa yang dulu-dulu itu sebenarnya duduk permasalahan itu begini gitu loh. Bukannya sebenarnya
momen ini tuh bagus untuk merefleksikan ya tentang ajarannya ya, kenapa sebabnya gitu juga kan. Siapa yang Hmm. menginspirasi, terus buah-buahnya apa, kan begitu. Jadi Iya. ketika tadi yang dibilang Pak Ivan tadi tentang apa itu, kok justru ini ya, mendefinisikan bahwa Tuhan itu tidak sesuai dengan atribut Tuhan gitu. Tuhan yang adalah baik kok menciptakan ini, kan tidak benar itu. Justru sebenarnya itu ya antikris gitu saja. Kalau menurut Iya. saya loh gampangannya kan seperti itu. Kalau kita emang harus, bukannya kita mau menista atau apa, enggak, emang semua itu dari bukti ya, dari ini ya, kita bisa mengkaji gitu loh. Jadi secara jujur memang seperti itu, gitu. Bukan bermaksud untuk merendahkan atau apa ya, itu Bang. Iya. Siap. Oh, ini dia kata John Calvin yang di live chat katanya, "Saya hilaf terpengaruh sama." Ya sudahlah Bro, mau gimana lagi, sudah terjadi kan. Iya, iya, sudah terjadi ya, ya sudahlah kita maklumi saja ya, tapi Iyalah, minimal nah, dari hasilnya dari video ini tuh, kita bisa lebih berhati-hati ya dengan ajaran-ajarannya mereka. Kalau perlu kita cari tahu dulu deh gitu ya. mhm. Karena apa, ya itu tadi kan, masa sih Tuhan yang membuat dosa itu gitu kan, rasanya agak aneh ya Pak Ivan gitu. Di dalam kejadian saja apa yang Tuhan apa, ciptakan itu sungguh amat baik termasuk Baik, kita gitu kan. mhm. Mhm, gitu loh. Dan bagaimana bisa menyuruh setan untuk, menggoda manusia supaya manusia jatuh dalam dosa, menghasut manusia supaya manusia Mmm, berdosa. Ini kan macam di luar daripada apa yang kita, imani, selama ini iya, kan begitu kan. betul Pak Mhm. Ivan, Nah, akhirnya betul. kita mungkin harus, kepada, saudara-saudara kita ya, kaum, Katolik awam, mungkin sikap yang bisa kita tumbuhkan yang seperti kemarin itu, bahwa kita, harus, kritis, seperti Iya, mungkin mencontohi, Rasul Thomas, mmm, ya kan. Dia iya, harus butuh bukti kan, karena apa, bukti. persoalannya kan, saudara kita juga kan, mewartakan dan memberitakan Kristus, iya kan. Iya, Jadi Rasul Thomas kan butuh bukti. Artinya bahwa harus menguji Kristus yang mereka wartakan dan beritakan itu Kristus yang seperti apa? Kristus yang mana? Apakah sesuai ataupun sebagaimana yang diajarkan gereja yang mereka terima dari para rasul, atau Kristus seperti apa yang diajarkan oleh saudara-saudara kita ini? Bahwa mereka mmm, eh, mengimani Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, oke. Mereka mengimani menyembah Tritunggal Maha Kudus, oke. Nah, tetapi apakah hanya sampai di situ? Tidak juga. Karena kita harus lihat apa sih yang mereka ajarkan, apa sih yang mereka wartakan. Nah, tentunya kalau yang diwartakan sebagaimana seperti yang diajarkan oleh Calvin ini ya, minta maaf ya, John Calvin di chat ya. Ya, mau tidak mau terpaksa kita harus tolak ini, refute ini, mau tidak mau kita harus tolak. Jadi ya tidak ada masalah kalau Bro John mungkin barangkali sebentar mungkin mau ganti nama atau mau rubah sedikit supaya bisa apa diserupakan ya kan. Kalau bisa diserupakan nanti iya. serupakan lah kan begitu. Iya, sebenarnya peristiwa hari ini ya berkaitan dengan ulang tahun reformasi lah katakan begitu ya. Ini yang pengen kita tegaskan kan di sini Pak Ivan, ya di Matius 7 ayat 15 ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang Ya, kepadamu dengan menyamar sebagai domba, nah tapi itu dia. sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, gitu. Ini Alkitab sendiri sudah memberikan rambu-rambu ya kepada kita gitu. Kalau Ya, ada yang mengaku nabi kemudian memberikan ajaran ini dan itu yang tidak sesuai, ternyata bisa kelihatan dari apa buahnya ya Pak Ivan ya. betul. Dari Ya, buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak berduri ataukah buah ara dari rumput berduri, kan begitu. Kemudian ya, demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik gitu. Ha Berkaitan dengan ini Pak Ivan, kan memang di ya. dalam waktu itu ya, Gereja Katolik sendiri juga
tanda petik ya, pernah mengalami suatu kejatuhan begitu ya, tanda petik ini sekali Ya, lagi, betul. eee, Mhm. tapi di sisi lain gitu ya, kita betul-betul, apa ya, gereja Katolik itu mengevaluasi dirinya sebegitu luar biasa besar gitu. Menurut saya ini gerakan yang, eee, dari kontra reformasi inilah kita bisa rasakan buahnya di abad 21 ini, Pak Ivan. Gimana Ya, menurut Pak Ivan? ya. Jadi memang, kalau kita, melihat sejarah gereja ya, jatuh bangun, itu bisa kita lihat dan, fakta, sejarahnya ada Hmm, bahwa, terjadi intrik, terjadi, eee eee, perbuatan-perbuatan ataupun pelanggaran-pelanggaran ya, yang kemudian bisa yang sekarang kita kenal istilah nepotisme ya, itu kan hmm, berujungnya dari sana juga, iya, atau praktek-praktek simoni ya, eee, hmm, tetapi gereja terus, merefleksikan diri dan, memperbaiki diri. Nah, sebenarnya kalau kita memang melihat apa yang pernah dikatakan oleh Luther, dia tadinya memang tidak ingin, membuat sesuatu yang baru, tetapi kemudian oh, berkembang tanpa bisa terkendali, ya akhirnya seperti itu. Walaupun dia sendiri juga berubah-berubah ya si Luther itu. Ya Anda tahu iya, mungkin apakah pengaruh-pengaruh apa ya. Eee, nah, tetapi yang jelas bahwa sebenarnya, refleksi yang bisa kita berikan adalah sebagai umat awam kita juga turut, menjaga ya, karena iya, terbuat informasi dan kemudian, setelah Konsili Vatikan kedua juga, melibatkan kerasulan awam ya, tanda petik dikatakan hmm, sebagai kerasulan awam, nah otomatis kita juga, eee, turut juga secara aktif ya untuk, iya, berperan. Nah, artinya apa? Bahwa sebenarnya, eee, sebobrok apapun kalau memang dikatakan sebagai, kebobrokan pada, waktu itu atau mungkin, ke depannya, mestinya kita tetap, setia kepada apa yang dikatakan Kristus. Jadi bukan iya, kepada, institusi, ataupun bukan kepada pribadi per pribadi, tetapi bagaimana, ketaatan kita kepada Kristus itu sendiri yang, telah, mewariskan gerejanya kepada kita. Nah, bagaimana kita hmm, taat untuk kemudian, bertekun, saling mendoakan, eee, saling merefleksi. Nah, iya, sehingga, kita tetap bisa, eee, menjalankan, apa yang diperintahkan. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia, semoga, kamu, tetap bersatu, tidak hmm, terpecah-pecah, iya, dan kemudian, tentunya semuanya akan, demi, kemuliaan Tuhan kan. Nah, mungkin seperti betul. itu Bro, yang bisa kita refleksikan ke depan. Iya, jadi bukan back to Bible ya Pak Ivan ya, tetapi lebih kepada back to Christ begitu ya? Iya, Gitu loh. Karena dan kalau back tentunya hmm, tentunya? lanjut lanjut, Ya, silakan. karena kalau back to Bible itu saya rasa ada beberapa bagian yang kita tidak tahu dan ternyata itu penting begitu, karena tidak tercatat kebetulan. Karena kan, di dalam Yohanes sendiri juga dikatakan bahwa, eee kalau semua diceritakan di dalam tulisan ini, maka akan penuhlah dunia gitu kan. Artinya ada sesuatu yang sebenarnya itu adalah hal yang penting ya, yang kita katakan sebagai tradisi kan begitu ya. Nah, mereka Iya, membuang itu semua gitu loh, padahal kita tahu bahwa Alkitab sendiri ya, Alkitab suci ya, itu lahir daripada tradisi kan begitu. betul. Nah, setelah mereka buang itu, artinya kepenuhan untuk mengenal Sang Kristus itu sendiri jadi berkurang kan begitu, informasinya jadi banyak yang hilang kan gitu ya. Iya, jadi, puncak pewahyuan atau, klimaks daripada, Allah mewahyukan dirinya kepada manusia adalah dalam diri Yesus Kristus, bukan Hmm, dalam, buku. apa yang terteks ya, apa yang tertulis Hmm, atau dalam kumpulan buku, tidak, tetapi pribadi Kristus yang menyejarah itu, yang berdialog, berbincang-bincang, berhari-hari ya, keseharian hidup iya, bersama para rasul, pribadi itulah, eee, yang merupakan puncak daripada pewahyuan Allah, kepada manusia, dan itu tidak hanya dibatasi kepada, teks-teks yang tertulis dalam kitab suci, iya, tetapi di luar itu, eee, ada yang dilestarikan dalam, tradisi gereja, itulah yang dikatakan tradisi suci. Dan kemudian magisterium ini kan pelayan sabda, hmm, bagaimana, memformulasikan, eee, wahyu ilahi yang, final dan,
puncak itu untuk membawa umatnya menghadapi tantangan dalam berbagai zaman sesuai dengan era dan tantangannya. Magisterium melayani sabda untuk menjaga umatnya agar bisa tetap setia di segala zaman. Nah, Ya, sebenarnya harus seperti itu. ya, mantap Pak Ivan. Jadi ya inilah hebatnya gereja Katolik ya, kalau menurutku ajarannya itu sendiri juga betul-betul dijaga ya. Saking ketatnya untuk menjaga itu banyak hal yang dilakukan oleh gereja gitu ya. Dan ya di abad 21 inilah kita bisa merasakan manfaatnya ya, apa yang dijaga oleh gereja selama ini. Dari, mmm, tradisi sucinya, baik itu tradisi lisan maupun tertulis begitu, kemudian juga magisteriumnya gitu ya, daripada, ajaran-ajaran heresi ini gitu loh. Karena, gempuran terhadap ajaran yang benar itu sudah diuji selama 20 abad Pak Ivan gitu loh, dan masih Iya, terbukti sampai betul. dengan sekarang ini masih bertahan gitu loh, ya kan. Kalau misalnya bukan dilindungi, bukan karena Yesus sendiri begitu, saya pikir nggak akan kuat Pak Ivan gitu ya. Bahkan terbukti Jadi kan di ajaran, abad pertama saja yang menyimpang gitu tidak bisa bertahan sampai dengan sekarang gitu. Kemana? Misalnya Gnostik, ya kan. ya, Gnostik aja betul. sekarang sudah tidak ada kan gitu loh. Tetapi berubah pahamnya menjadi neognostik gitu kan, Ya, yang muncul di dalam aliran-aliran dari pecahan reformator ini ternyata. iya, jadi ya memang ya itulah yang kita sebenarnya kan apa pandangan itu kan sudah muncul pada awal-awal gereja perdana ya, pada Ya, waktu eh, ya mungkin kalau tidak salah zaman-zaman Rasul Paulus dan apa gurunya Gamaliel kalau tidak salah. Yang saya sendiri kurang tahu persis ini yang menyatakan siapa, tetapi yang pernah saya dengar bahwa dia menyatakan jika eh, dia tunjuk kepada para pengikut Kristus ini, kelompok ini atau gerakan ini, mereka berasal dari manusia, maka tidak akan bertahan lama. hmm, Tetapi jika mereka bukan berasal dari manusia dan benar-benar berasal dari eh, Tuhan, maka kita tidak mampu memberantas ataupun memberangusnya. Kalau tidak salah mungkin apa Rabi Gamaliel kalau tidak salah pernah memberi wejangan kepada Rasul Paulus pada waktu itu. Masih hmm, Saulus ya kalau tidak salah. Saulus, ya. Iya, saya ada ingat seperti tapi tidak tahu siapa orangnya. Tapi kurang lebih bahwa itu tadi yang berkaitan dengan perjalanan selama 20 abad ya. Artinya Ya, bahwa jika hanya usaha manusia saya kira tidak mungkin bisa bertahan sedemikian lama. ya, Nah, tetapi tentunya pasti ada kuasa yang istilahnya menaungi, membimbing, melindungi, menjaga. Dan kita meyakini bahwa itulah janji yang diberikan oleh Sang Kristus itu sendiri akan melindungi gerejanya. ya, Nah, inilah yang menjadi persoalan juga dilematis pada waktu gerakan itu kan. ya, Bahwa seolah-olah kalau memang benar, kalau memang mereka benar, artinya berarti janji ini tidak terpenuhi kan begitu. Artinya berarti ya, eh, gereja yang didirikan itu kalah terhadap kuasa maut, kegelapan atau ya, alam jahat si jahat itu. ya, Itu kalau mereka benar kan begitu. Kan hanya ada dua konsekuensi. Mereka hmm, benar, berarti dengan demikian gereja itu tidak terjaga dan dengan demikian mengatakan bahwa janji itu tidak terpenuhi. ya, Nah, tentunya dari hasil dan buah sampai dengan sekarang kita bisa mengatakan bahwa mereka salah. hmm. Eksistensinya kita tetap bertahan, Iya, apalagi heeh, bukannya stagnan ya, malah justru berkembang dengan sangat pesat ya Pak Ivan, ya gitu. betul. Bahkan, eee, kalau secara statistik gitu yang saya pernah baca begitu, eee, salah satu yang bukan salah satu ya, nomor satunya di dunia bahkan adalah, gereja Katolik ini gitu. Buahnya tuh sangat amat banyak begitu. Ya, dan tentunya dalam
kemajuan ataupun zaman ini ya tentunya tetap harus terus saja jangan sampai terlena ya, karena yang namanya eh, iblis kejahatan itu kan berupaya untuk selalu bisa memporak-porandakan apa yang menjadi kawanan Mm-mm. domba daripada Kristus ya, pada Tuhan ya. Karena Ya, iblisnya kan seperti itu, gitu. Meremukan tumit itu kan terus saja terrefleksi dalam berbagai hal kan. ya. Oh, Pak Ivan, suaranya mungkin Ya, bisa lebih ditambahkan lagi volumenya karena gitu ya. dari Pak Robamaru bilang mengatakan suaranya kecil Berarti banget, kecil. Pak Ivan. Tapi di situ dengarnya gimana, Bro? Kalau di saya sih bagus ya, Pak Ivan. Maksudnya suaranya jelas gitu. Tetapi Oh kayaknya gitu di ya. penonton agak kurang nih. Mungkin bisa Agak kurang ditambahkan ya. Iya. volumenya. Ah, Oke. oke. Ya. Kembali silakan. Mungkin Pak Sayake mau menambahkan lagi apa yang berkaitan dengan ulang tahun reformasi ini. Iya, Bang. Ini ya, kan ada kebenaran firman itu ya, bahwasanya penyesatan ini memang harus ada ya. Tapi Ya, celakalah orang yang mengadakannya kan seperti itu. Jadi ya sampai kapanpun ini tetap ada. Ya justru kita ini saja harus berhati-hati. Tadi seperti yang sudah diutarakan bahwa dari buahnya kita sudah tahu sebenarnya mana ya, yang menyesat, mana yang bukan kan seperti itu. ya, Ini terus kembali tentang masalah tadi bahwa mereka seringkali ya kelompok tertentu tuh mengklaim bahwa back to apa itu Bible gitu. Sebenarnya kalau menurut saya itu juga kurang tepat. Sebenarnya back to ayat yang disukai saja. Karena memang ya, kenyataannya banyak yang kelewat gitu loh. Sepertinya kelewat dalam tanda kutip yang terskip itu loh. Ini bahwasanya ada hukum tertulis dan lisan dan tertulis, tapi yang dipercaya cuma yang tertulis gitu kan, ya itu kan sudah ngurangin artinya. ajaran ya. Terus tadi tentang ini menyimpulkan bahwasanya tadi sudah dijelaskan sama sama Pak Ivan tadi ya, tentang siapa tadi, Elizabeth sama siapa tadi. Itu Oh, juga orang yang bisa ini ternyata dia bilang tidak ada orang pun yang sanggup melaksanakan hukum Taurat kan seperti itu. Jadi mereka hmm. sendiri sebenarnya masih mentah gitu loh. Terkesan Konsep mentah dalam tanda kutip, tapi kok omongnya itu propagandanya wah luar biasa. Gitu loh. Iya ya, Jadi emang promosi promosinya selangit iya, ya. iya, iya. Tapi emang ya itu tadi lah. Penyesatan memang harus ada tadi. Itu Bang Ivan Ya, mungkin. Pak Ivan mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Kalau tidak saya mau tutup dengan kesimpulan ini Pak Ivan. Halo? Oke. Nah, teman-teman, jadi berkaitan dengan acara hari ini ya, ulang tahun reformasi, kita videonya nggak perlu lama-lama lah, cukup yang inti-intinya saja. Nah, saya ingin menutup dengan satu ayat ini ya teman-teman, di 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dengan dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis ya. Secara percaya diri saya mengatakan bahwa ajaran yang dipelihara Gereja Katolik itu baik lisan maupun tertulis ada semuanya di dalam Gereja Katolik gitu. Jadi kalau kita tetap berpegang teguh pada ajaran Gereja Katolik ya, nah berarti kita mengacu kepada ajaran para rasul. Karena iman kita adalah iman yang rasuli ya, maka dari itu tetap berpegang apa yang diajarkan para rasul dan juga bapak-bapak gereja. Gak perlu ikut tergoyah ya dengan pengajaran-pengajaran filsafat kosongnya para reformator yang dari luar gitu ya. Karena kita tidak mengenal reformasi itu di apa mereka ingin memperbaharui gereja Katolik, nyatanya aja mereka nggak berhasil kok gitu. Nyatanya aja mereka sendiri membuat sektenya sendiri saja ya pecah-pecah dan semakin pecah belah. Padahal Kristus sendiri mengatakan
ya, supaya kita ini seia, sekata, ya, sepikir, kemudian satu, ya. Nah, ini semua yang ada di dalam gereja Katolik ya, benar-benar mempertahankan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, semoga kiranya dengan video pada malam hari ini, ya, saya rasa sudah cukup lah ya untuk menemani teman-teman semua dalam waktu 1 jam 20 menit ini ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Silahkan share link ini apabila dianggap bermanfaat untuk teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa memetik sebuah pelajaran berharga di mana gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik ini ya, itu betul-betul ajarannya dijaga gitu oleh Tuhan sendiri gitu ya, bahkan masih tetap eksis sampai dengan hari ini gitu. Dan itulah yang perlu kita dalami, kita hayati, dan kita banggakan gitu dengan gereja Katolik ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Di video berikutnya saya akan membahas tentang inkuisisi. Nah, menjawab tuduhan-tuduhan tentang inkuisisi ya pada gereja Katolik, mengatakan banyak dari luar sana yang mengatakan, wah, gereja Katolik ini memanfaatkan kekuasaan dengan inkuisisi ya, menyiksa. Nanti akan kita jawab ya. Kita akan bedah satu persatu bagaimana sih duduk perkaranya dan bagaimana kejadiannya di masa itu gitu ya. Apakah memang betulkah inkuisisi itu sebagai penyelewengan gereja gitu ya, untuk membantai atau melakukan genosida kepada kemanusiaan? Nah, itu akan kita jawab di video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang di live room, Pak Ivan dan Pak Asayake sudah mampir dan banyak memberikan katekese, dan juga teman-teman yang mendukung di live chat gitu ya, yang menonton setia di video berbagi pandangan channel. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Shalom.